Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video drama singkat mengenai perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia, yaitu Perundingan Roem-Roem. saya Erika Amelia berperan sebagai wakil PBB. Saya Jessica Helena Lase berperan sebagai Dr. J. Herman van Rooyen. Saya Mardazila Zalianti berperan sebagai Muhammad Roem. Perundingan Roem-Roem adalah perundingan antara Muhammad Roem, wakil delegasi Indonesia, dengan Dr. J. Herman van Rooyen, wakil delegasi Belanda, yang terjadi sejak 14 April 1949 sampai pada 7 Mei 1949. Sebelumnya, pada 19 Desember 1948, Belanda menguasai Yogyakarta. Para pemimpin Republik Indonesia ditawan lantas diasingkan keluar Jawa, tepatnya di Bangka, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Agus Salim, dan Muhammad Roem. Atas desakan PBB serta berbagai forum internasional yang semakin kencang pasca serangan umum 1 Maret 1949, Belanda terpaksa bersedia menggelar perundingan. Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Roem memimpin delegasi untuk berunding dengan Belanda. Saya selaku wakil yang diutus PBB akan memimpin jalannya perundingan ini. Saya Roem selaku delegasi dari Indonesia bersama penasehat saya dan rekan saya. Saya Rooyen bersama penasehat saya, perwakilan dari Belanda. Perundingan ini diselenggarakan untuk membahas kepentingan Indonesia. Kami selaku pihak Belanda akan menyetujui yang kalian minta dengan beberapa syarat. Saya Roem dari delegasi Indonesia ingin menyampaikan keberatan dari pihak kami terhadap pihak Belanda yang mana mereka telah menahan bangsa Indonesia dan melakukan ancaman kenegaraan. Kami pihak Belanda melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Kami meminta Belanda untuk memulihkan pemerintahan di Yogyakarta dan juga membebaskan para pemimpin Indonesia yang masih ditahan. Kami akan menyetujui hal tersebut dengan beberapa syarat dan pertimbangan. Salah satunya ingin perang gerilya dihapuskan. Pemerintah Indonesia harus dipulihkan terlebih dahulu karena para pemimpin negara, selain mereka yang ditawan di Bangka, terpencar-pencar akibat agresi militer Belanda II, sehingga sulit untuk berkoordinasi. Kami ingin meminta pihak Belanda untuk mengembalikan para pemimpin RI dulu ke Yogyakarta agar pemerintahan bisa berjalan kembali. Setelah itu, gencatan senjata atau penghentian gerakan gerilya baru dapat dikoordinasikan. Baiklah, kami pihak Belanda meminta waktu untuk mempelajari kembali tuntutan dari pihak Indonesia. Kami akan menutup perundingan ini sampai bertemu di perundingan selanjutnya. Pertemuan pertama pada 14 April 1949 belum membuahkan hasil apapun. Perundingan menemui jalan buntu. Kedua belah pihak bersikukuh dengan kemauan masing-masing. Kemudian UNCI, United Communications for Indonesia, badan yang dibentuk PBB
untuk memediasi perundingan mengusulkan agar Hatta dihadirkan dalam pertemuan berikutnya. Hatta setuju dan diterbangkan dari Bangka pada 24 April 1949. Selain Hatta, pihak Indonesia juga menghadirkan Raja Yogyakarta sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwana yang ke-9. Tanggal 25 April 1949, Hatta dan Van Rooyen bertemu. Akhirnya, kata Hatta, Van Rooyen setuju Yogyakarta diserahkan kembali kepada Republik Indonesia. Kepada Van Rooyen, Hatta juga mempertegas tentang pembagian wilayah, terutama di Jawa untuk permulaannya, yang berhak diduduki oleh Belanda dan pihak Republik Indonesia. Terkait penarikan pasukan, Hatta berbicara tegas, jangan hendaknya pemerintah Belanda mengajukan permintaan supaya tentara Republik Indonesia harus ditarik kembali. Itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh kelas agresi militer kedua. Ya, sekarang kita akan melanjutkan perundingan yang sempat tertunda. Dipersilakan delegasi Indonesia menyampaikan pernyataannya. Kami selaku perwakilan dari delegasi Indonesia akan menyatakan beberapa pernyataan, diantaranya mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja bundar dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Saya, Van Rooyen, perwakilan dari delegasi Belanda, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian pergerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah-daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara-negara atau daerah dengan merugikan Republik, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia, berusaha dengan sungguh-sungguh dan konferensi meja bundar segera diadakan setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Hasil pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas perang gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan pembebasan semua tawanan perang. Kemudian, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville tahun 1948. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Lalu, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Sekian dari hasil perundingan, apakah kedua belah pihak setuju? Baiklah, kita akan tutup perundingan ini. Perjanjian Roem-Royen termasuk pembebasan tahan politik sehingga Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara dari Indonesia. Perundingan Roem-Royen
perceraian pun berujung dengan dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda.